Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanggal 9 Desember nanti kita akan mengadakan pilkada yang saya percaya jadi momen yang sangat penting untuk kita semua, karena Yeremia 29 ayat yang ke-7 berkata, usahakan kesejahteraan kota di mana kita berada. Karena itu wajib untuk kita semua mengikuti pilkada ini dan membuat pilihan yang tepat, pilihan yang meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh pemimpin yang sebelumnya. Karena saya percaya itu akan membawa dan menjadikan kota tercinta kita Surabaya, kota pujian, kota yang menyembah Tuhan, menjadi jauh lebih baik, jauh lebih maju, jauh lebih berkembang daripada yang sekarang. Ayo kita bersama-sama melakukan dan mengerjakannya, tentu saja yang paling utama bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom semua warga kerajaan, tanpa terasa kita berada di akhir daripada tahun ini. Tahun akademi tapi juga menuju revival. Dan seperti biasa, Tuhan itu caranya, metodenya sederhana, yaitu memakai seseorang. Ayat pokok kita dari Yesaya 32 ayat yang pertama. Behold, lihatlah, seorang raja akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Juga para bangsawan, prinses, para pemimpin juga akan melayani di dalam keadilan. Ya, kebenaran, keadilan itu adalah dasar daripada kerajaan Allah. Lalu kemudian dikatakan seseorang, a man, akan jadi tempat perteduhan dan perlindungan daripada angin ribut. Dan kemudian seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering. Dan seperti batu karang yang besar, tempat berteduh dari terik matahari. Batu karang yang besar. Saya pernah pergi ke Israel di daerah selatan, di daerah Padang Gurun. Dan di situ saya melihat di mana para raja wali tinggal. Dan saya lihat, saya mengintip daripada batu karang itu, dan di bawah ada kafilah. Panasnya memang luar biasa, saudara. Ya, saya bayangkan kalau saya taruh wajan di sini, saya ceplok telurnya langsung, saudaraku, matang gitu. Ya. Adakah orang-orang semacam itu? Ada. Tema kita adalah tentang advancing. Setelah be fruitful and multiply, ya, itu multiply dan fruitful itu adalah advance, ada lebih jauh lagi, yaitu memenuhi bumi. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul, ada orang-orang semacam itu yang tadinya nggak dikenal. Mereka adalah the new emerging leaders. Kita melihat 7 diaken yang dipilih untuk melayani oma-oma, emak-emak, daripada yaitu mereka yang berbahasa Yunani. Kita melihat di dalam Kristus tidak ada tempat buat rasialisme. Melalui Stefanus yang dengan boldness, dengan keberanian memberitakan kebenaran, dan dia jadi martir yang pertama, itu memberikan dampak yang hebat. Yang pertama kepada rekan-rekannya. Filipus menembus batas. Kisah Rasul 8 ayat 1. Kalau Kisah Rasul 1 ayat 8 kuasa besar, Kisah Rasul 8 ayat 1 penganiayaan besar. Dia menembus batas kemana? Samaria. He's advancing the kingdom. Bukan cuma Samaria mengalami revival. Saya lihat yang buruk bisa berlanjut pada revival. Ingat Indonesia 1965. Ingat Indonesia 1998. Semua yang buruk bisa jadi baik. Bom Bali, ya, juga bisa banyak orang bertobat. Nah, saudara kemudian menembus batas lebih jauh lagi ketika dia bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Dan orang inilah yang membuat kenapa banyak orang Ethiopia jadi percaya pada Tuhan Yesus. Dia menembus batas. Sida-sida ini adalah keturunan Ham pertama yang menjadi orang percaya lewat kehidupan a new emerging leader, yaitu Filipus. Jadilah seperti Filipus. Mulai dengan apa saja, melayani emak-emak, diakonia, baksos, dan Tuhan akan memilih engkau. Mereka tidak ditunjuk oleh rasul-rasul. Mereka diminta oleh jemaat. Berarti mereka punya nama baik di luar jemaat.
Karena itu kalau saudara ingin menjadi tempat perlindungan dari angin ribut, menjadi orang yang hebat itu, maka saudaraku yang kekasih, engkau pertama-tama harus dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan roh hikmat dan kuasa. Tuhan memberkati. Amin. All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih di ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke bait-Nya dengan menaikkan ucapan syukur, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan, katakan amin pada firman Tuhan, karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan, biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KJCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KJC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KJCians. Shalom generasi kerajaan, welcome to ibadah online yang ke-37. Berarti hampir 10 bulan ya kita ibadahnya online. Tapi tenang aja karena ini nggak bertahan lama. Di bulan Januari kita akan ada ibadah on-site. Nah, siapa yang nggak excited? Pasti semuanya excited kan? Ngomong-ngomong soal excited, ini juga merupakan minggu pertama bulan Desember. Pasti teman-teman sudah mulai merencanakan cuti Natal, cuti Tahun Baru, terus mungkin mau makan-makan sama teman-teman atau reunian. Nah, kalau misalnya teman-teman pergi keluar rumah, jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijaga ya. Tetap pakai masker, hindari kerumunan, terus cuci tangan, dan kalau misalnya pulang jangan lupa langsung mandi, bajunya langsung dicuci. Tuh. Dan buat teman-teman yang baru datang ke ibadah online-nya KJC ini, welcome buat teman-teman. Teman-teman bisa in touch sama kita bisa ngobrol di nomor ini. Atau teman-teman bisa DM ke IG-nya kita @KJC_Surabaya. Kalau teman-teman hubungi kita bisa ngasih teman-teman banyak info, atau mungkin teman-teman mau cerita-cerita tentang kehidupan sehari-hari juga boleh. Dan teman-teman juga akan mendapatkan informasi tentang MC atau Messianic Community. MC-nya kita diadakan setiap hari Rabu. Dan teman-teman kalau misalnya hubungin ke kita bisa mengarahkan teman-teman untuk datang ke MC yang mana, kayak gitu. Dan tempat kumpul-kumpulnya kita nggak cuma itu doang. Kita juga ada monthly fasting prayer yang akan diadakan di hari Sabtu, tanggal 12 Desember, jam 1 siang via Zoom. Tuh, nantikan ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mulai ibadah. Teman-teman bisa siapkan bukunya, bisa siapkan bolpennya atau handphonenya. Jangan lupa untuk terus melakukan cantik, alami, laku. Jadi teman-teman bisa selalu punya record apa aja khotbah, apa aja perenungan yang sudah teman-teman dapat, dan teman-teman bisa baca lagi, teman-teman bisa lakukan lagi ya. Oke? Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Tanujaya. Oke, kita mulai ibadahnya, kita berdoa dulu. Bapak yang dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami satu kali kesempatan lagi Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, dan mendengarkan suara-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati yang berfokus kepada-Mu ya Tuhan,
supaya walaupun ibadah ini dilakukan secara online, kami dapat memuji-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami dapat menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami dapat mendengarkan baik-baik Tuhan pesan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, dan kami dapat mengertinya, kami dapat memahaminya, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Perkenalkan, saya Melinda Hartono. Quick Words hari ini akan kita baca dari Yesaya 9 ayat 5. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Di bulan Desember ini kita menyambut Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama-sama. Natal berbicara tentang Kristus yang lahir ke dunia sebagai penggenapan karya kasih Allah bagi umat manusia. Dikatakan di Yesaya ini, namanya akan disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Penasehat, seorang penasehat adalah seseorang yang punya kapasitas baik secara pengalaman maupun kemampuan dalam suatu bidang sehingga orang tersebut bisa dan pantas dianggap dan disebut sebagai penasehat. Contohnya saja di gereja kita di GBI Rock, seorang konselor pernikahan harus memenuhi beberapa kriteria baik dalam hal pengalaman maupun buah-buah pernikahannya yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Yesus datang ke dunia menjadi manusia, merasakan semua yang kita alami, baik secara perasaan atau emosi maupun secara fisik atau jasmani. Yesus tidak hanya mengalami kehidupan sebagai manusia selama 33,5 tahun, tapi ia juga memenangkan kehidupan, ia juga mengalahkan maut itu sendiri, sehingga ia adalah satu-satunya pribadi yang pantas kita sebut sebagai wonderful counselor. Yesus tidak hanya datang dan hidup sebagai 100% manusia, tapi Yesus juga adalah 100% Allah. Kehidupannya dan pelayanannya yang singkat hanya dalam waktu 3,5 tahun saja telah menjadi saksi dan bukti keilahiannya sebagai putra Allah. Keilahiannya tidak hanya menunjukkan bahwa ia adalah anak Allah yang maha perkasa, tapi ia dan Bapa adalah satu. Semua itu menunjukkan Trinitas Yesus dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Bapa kita di dunia sangat terbatas, tetapi kita punya Bapa yang begitu luar biasa, yang kekal di surga. Ia mengangkat kita yang hina ini menjadi anaknya. Yesus tidak hanya mengalami yang kita alami secara fisik, perasaan, apapun itu. Yesus tidak hanya menunjukkan kuasanya dan ketrinitasannya, tetapi Yesus juga mendamaikan hubungan kita dengan Allah Bapa, sehingga kita semua bisa memerintah bersama-sama dengan Dia. Sebab kedatangan Yesus membawa kerajaan surga dalam dunia ini. Kiranya lewat Yesaya 9 ayat 5 ini kita senantiasa diingatkan tentang seorang pribadi yang luar biasa ini yang dikaruniakan untuk kita di momen Natal ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Generasi kerajaan, mari datang padanya, naikkan ucapan syukurmu pada Dia, naikkan pujianmu bagi Raja di atas segala raja. Kau berikanku hari yang baru, harapan ada dalam hidupku, ku tahu Kau setia. Dalam langkahku Kau pun beserta, lewati malam gelap pun Kau ada, tak pernah Kau tinggalkan. Dan ku percaya Kau setia. Biar ku memandang semua kebaikan-Mu, Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku.
Dalam langkahku kau pun beserta, lewati malam gelap pun kau ada, tak pernah kau tinggalkan. Dan ku percaya kau setia, biar ku memandang semua kebaikanmu. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, kau ajaib berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Thank you, Lord. You're mighty God. Janjikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Oh. Semua yang mustahil kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, kau ajaib berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Amen. Thank you, Lord, for your presence. Thank you for your sacrifice, oh Jesus. From heaven's throne, you came to us and set your heart upon the cross. We'll never know the sacrifice you made. For all our sin and all our shame, you took the nails, took our place. No one else could do what you have done. One name is higher, one name is stronger than any grave, than any throne. Christ exalted over all. From the grave where that would die, you rose again and brought us life. You're reigning now, the Savior of the world. You're reigning now, you're reigning now, the Savior of the world. One name is higher,
only Savior, Jesus, Jesus Messiah. To you alone our praise belong, Christ exalted over all. To you alone our praise belong, Christ exalted over all. Your name be lifted high, be exalted over all, be exalted over all. Your praise, we sing your praise, we sing your praise forever. We live your name, we live your name, Jesus over all. We sing your praise, we sing your praise, we sing your praise forever. We live your name, we live your name, Jesus over all. We sing your praise, we sing your praise, we sing your praise forever. We live your name, we live your name, Jesus over all. We sing your praise, we sing your praise, we sing your praise forever. We live your name, Lord, Jesus over all. One name is higher, one name is stronger than any grave, than any throne. Christ exalted over all, the only Savior, Jesus Messiah. To you alone our praise belong, Christ exalted over all. To you alone our praise belong, Christ exalted over all. We give thanks to you for your sacrifice, oh Jesus. Because you love us deeply, that's why we exalt you over all, Jesus. We lift you high. There will never be, there will never be any love like yours. We bless your name. There has never been, there will never be God like you, love so true. There has never been, there will never be a God like you, love so true. There has never been, yeah, there will never be God like you, love so true. There has never been, yeah, yeah, there will never be God like you, love so true. How
kasih Tuhan. Buat segala kebaikan yang kami boleh terima Tuhan. Bukan karena kebaikan kami. Bukan karena kami pantas untuk terima segalanya Tuhan. Tapi kami boleh terima semuanya karena Engkau mengasihi kami ya Yesus. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang selalu boleh kami rasakan setiap hari. Terima kasih buat untuk itu semua kami boleh terima Tuhan. Sebentar hari ini kami mau dengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Biar apapun yang boleh kami dengar hari ini berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Dan kami boleh terima dengan hati yang baik. Dan kami boleh tumbuhkan, kembangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Seluruh kepenuhan rohani ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami hidup, haleluya. Amin. Amin. Shalom, Kejisian. Senang sekali, Kingdom People juga senang sekali bertemu dengan kalian. Sekalipun masih dalam ibadah online. Saya percaya memang Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang, oleh waktu, oleh apapun. Dan dimanapun kalian berada, saya percaya ketika kamu datang menyembah, meninggikan, dan memuliakan akan namanya, maka Dia hadir dan Dia ada. Dan itulah inti paling utama dari setiap ibadah yang kita lakukan. Setiap minggu kita datang kepada Dia, kita memuji, menyembah, dan sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, biar kiranya hikmat dan pengertian dan pengetahuan pada Engkau karuniakan kepada semua kami yang mendengarkan kebenaran ini. Tuhan, Engkau ada di dalamnya dan Engkau menyatakan akan kebenaran-Mu bagi setiap kami. Kami membuka hati kami dan kami merendahkan diri. Kami menyambutnya dengan rasa lapar dan haus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan bacakan bagian firman yang menjadi teks kita hari ini dari Efesus pasal yang kelima, agak sedikit banyak ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Memang kalau kita baca ayat-ayat ini khusus ditulis, saya percaya, oleh ilham Roh Kudus lewat pelayanan daripada Rasul Paulus, berbicara tentang hubungan suami istri. Dan saya sadar betul bahwa sebagian besar dari kalian yang mendengarkan renungan firman ini mungkin belum menikah, ya. Tetapi saya ingin mengajak kita semua lewat ayat-ayat yang kita baca untuk melihat kebenaran pokok, kebenaran inti, atau kebenaran yang mendasar yang sedang disampaikan lewat ayat-ayat yang baru saja kita baca. Dan saya secara pribadi melihat ya kebenaran ini dari sudut pandang Kristus sebagai pusat di dalam hubungan apapun di dalam kehidupan kita. Ya, khususnya hubungan yang sifatnya intim. Hubungan yang pada akhirnya bagi kalian yang belum menikah, nantinya masuk dalam pernikahan, dan juga bagi kalian yang sedang membina sebuah hubungan yang menuju kepada pernikahan. Kebenaran apa yang kita bisa lihat
Kebenaran yang menuju atau berdasar atau fokus kepada Kristus sendiri. Nomor satu, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, ya ayat 22 sampai dengan ayat 33. Yang pertama, nomor satu adalah bahwa Kristus itu kepala daripada jemaat. Kristus adalah kepala daripada jemaat. Bayangkan tubuh saya ini, dan tentu saja tubuh tanpa kepala tidak akan ada kehidupan. Tubuh tanpa kepala tidak akan ada direction, tidak akan ada sesuatu yang organized, yang terkendali, yang terarah dan bergerak dengan tepat. Kalau Kristus adalah kepala daripada jemaat, itu berarti bahwa jemaat, tubuh saya ini sangat membutuhkan kepala saya. Kita sebagai jemaat sangat memerlukan Kristus. Nah, sayangnya memang ada beberapa orang percaya yang tidak menjadikan Kristus sebagai kepala dalam kehidupannya, sebagai yang utama, sebagai yang paling berperan untuk menentukan apa saja yang dia lakukan, dia kerjakan, bahkan dia pikirkan, dia bayangkan, dan dia inginkan satu hari mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Semuanya itu diatur bukan oleh Kristus, tapi oleh dirinya sendiri. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Kristus itu dikatakan adalah kepala daripada jemaat. Kata yang dipakai untuk kepala dalam bahasa aslinya adalah kepale. Kepale punya fungsi koordinasi dan fungsi pengaturan yang mutlak untuk tubuhnya. Tapi Kristus juga dikatakan yang menyelamatkan. Kenapa dia menyelamatkan? Karena yang ketiga dikatakan Kristus itu mengasihi akan jemaatnya. Kristus yang mengasihi akan jemaatnya, Kristus juga yang memberikan dirinya bagi jemaatnya. Bukankah ini berita baik untuk kita semua? Bukankah di bulan Desember ini yang erat sekali kaitannya dengan apa? Christmas season, dan kalau kita pergi keluar sana kita melihat ornamen daripada Christmas ada di mana-mana, dan kita tahu perkataan Christmas datang dari akar kata Christ, kelahiran daripada Sang Juru Selamat di atas muka bumi ini, kelahiran daripada Tuhan yang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dia yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Dia yang datang untuk memberikan. Motivasinya apa? Tidak ada yang lain, hanya satu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat-ayat yang kita baca, bagaimana dia mengasihi jemaatnya. Dan saudara, ketika dia mengasihi jemaatnya, dibuktikan kasihnya. Lewat apa? Dia memberikan dirinya untuk jemaatnya. Dia datang, dia hidup, dia mengajar, dan dia meninggalkan legacy yang begitu luar biasa untuk kita semua sampai dengan hari ini. In fact, Kristus yang adalah firman dan tinggal di antara kita, membawa kehidupan kita hari ini signifikan dan berbeda. Sebab dia tidak hanya datang dan hidup bagi kita, dia mati bagi kita. Dia mati bagi segala dosa dan kelemahan dan kesalahan dan kekalahan, dan dibayarnya semua itu di atas kayu salib. Semua kutuk dosa yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan ingat, Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Dibayarnya semuanya di atas kayu salib. Untuk supaya apa? Agar kita kemudian memperoleh hidup yang kekal. Kehidupan yang berbeda, kehidupan yang signifikan. Dan dengan demikian dia bukan hanya memberikan pengharapan dan saudaraku sesuatu yang berbeda dan kekekalan yang paling luar biasa bagi kita semua. Tetapi dia juga menyucikan kita, kata firman. Menyucikan jemaatnya. Dan tentu saja yang terakhir at the end, dia menyempurnakan keberadaan kita sebagai umat tebusannya, sebagai miliknya. Bahkan kita dibawa masuk, firman Tuhan berkata, ke dalam kerajaannya. Kerajaan daripada dia, anaknya itu, putranya yang kekasih. Nah, tetapi biarlah kiranya semua yang tadi kita dengar boleh menjadi basic daripada apa? Daripada setiap hubungan yang on purpose, saya pakai istilah ini, eksklusif antara seorang pria, perhatikan, seorang, ya berarti tidak ada yang lain, antara seorang pria dan seorang wanita. Dan kebenaran ini harus menjadi landasan untuk setiap hubungan yang eksklusif yang ada. Tentu saja yang pertama, bagi kalian yang masih di dalam tahap persiapan, orang seringkali berkata masih di dalam tahap pacaran, ya. Dan saya mau tegaskan lagi di sini, sebagaimana yang juga kalian beberapa waktu yang lalu pernah dengar, bahwa sebaiknya tidak berpacaran.
kalau belum siap untuk menikah, ya. Dan kebenaran apa yang disampaikan atau hubungan dengan landasan yang seperti apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Number one, tentu saja truth, kebenaran. Kebenaran harus menjadi setiap dasar utama dalam hubungan yang kita lakukan. Apalagi hubungan itu hubungan eksklusif antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya apa? Tidak boleh ada kepalsuan di dalamnya. Tidak boleh ada hal-hal yang melanggar akan firman. What is truth? Alkitab berkata firman itu adalah setiap perkataan, kebenaran itu adalah setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Bukankah itu adalah firman Tuhan? Tetapi juga yang harus menjadi landasan dari firman yang tadi kita renungkan adalah kasihnya. Bagaimana Alkitab berkata Kristus itu mengasihi jemaatnya. Karena saya percaya salah satu ayat yang menjadi landasan yang kuat bagi setiap orang percaya adalah God is love, Allah adalah kasih. Di mana kasih dinyatakan, di mana kasih dimanifestasikan, di situ juga pribadi Tuhan dinyatakan. Stop sampai di situ? Tidak. Sebab Alkitab juga mengajarkan bahwa hubungan itu harus dilandaskan oleh kehormatan. Seorang pria menghormati seorang wanita. Seorang wanita juga menghormati seorang pria. Dan tentu saja kemudian kekudusan harus ada di dalamnya. Itu sebabnya ketika saya misalkan mengkonseling pranikah, selalu saya menanyakan, ya meskipun kadang-kadang awkward, kadang-kadang mungkin kurang enak, tapi selalu saya menanyakan, apakah kalian di dalam hubungan pacaran sudah pernah berhubungan? Sebab kenapa? Sebab seharusnya hubungan itu hubungan yang dilandasi oleh kebenaran, kasih, dan kehormatan. Tidak akan melanggar sesuatu yang hanya bisa dilakukan pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, bersama orang yang tepat, dan di tempat yang tepat. Ya, kalau ini dilanggar, maka seorang pria berarti tidak menghormati wanita yang dia berkata dia cintai. Itu bukan kasih, it's not love, but lust. Antara kasih dengan hawa nafsu berbeda. Hawa nafsu hanya untuk take, ambil. Tapi kasih itu memberi. Kasih itu menghargai. Kasih termasuk menghormati. Dan tentu saja menjaga hubungan itu di dalam kekudusan. Sebabnya kenapa dibutuhkan sebuah kedewasaan untuk kemudian hubungan itu dibangun. Bagi kalian yang belum memasuki jenjang pernikahan, ayat-ayat yang kita baca tadi memberikan kepada kita sebuah kebenaran yang saya berdoa itu jadi fondasi yang kuat. Sementara kalian membangun hubungan dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan. Hubungan itu dibangun di atas dasar kebenaran, di atas dasar kasih. Kalau kita mengasihi orang yang kita bilang kita cintai, kita pasti akan jaga dia. Kita tidak akan nodai dia, kita tidak akan menjamah apa yang tidak seharusnya kita jamah, dan kita tidak akan melakukan apa yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Kita akan menjaga hati kita akan menjaga pikiran kita. Apa yang kita lakukan di dalam hubungan itu? Tentu saja sesuatu yang basicnya adalah kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Visi ke depan. Persiapan-persiapan secara mental, secara psikologis. Dan yang lebih penting daripada itu adalah apakah kemudian lewat hubungan itu kalian bertumbuh secara rohani dan memuliakan namanya. Tapi ketika kamu memasuki pernikahan, maka Alkitab mengajarkan hubungan itu dilandasi dengan beberapa hal. Yang pertama dikatakan suami wajib mengasihi istrinya. Kenapa? Karena dia akan menjadi kepala. Dia akan menjadi imam, dia akan menjadi pemimpin di dalam rumah tangga itu. Dan suami, bentuk yang paling praktikal, seorang suami mengasihi istri adalah dia akan menjaga istrinya, dia akan melindungi di dalam kehormatan, dia akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan. Karena nantinya juga dia akan menjadi kepala keluarga, di mana dia akan menjadi bapak buat anak-anak yang mereka lahirkan. Dan kalau itu dilakukan dengan benar, seringkali mungkin orang berpikir ini sesuatu yang kelihatannya biasa dan hanya terbatas suami istri. Tidak. Kita sedang menciptakan, bukan menciptakan ya, tapi membawa keluarga kita menjadi keluarga yang ilahi, menghasilkan generasi yang ilahi, dan alhasil nama Tuhan dipermuliakan. Suami juga, Alkitab berkata wajib untuk mengasuh
dan merawat istrinya. Mengasuh dan merawat. Apa yang dimaksud dengan mengasuh dan merawat? Yang dimaksud dengan mengasuh dan merawat adalah menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan oleh istrinya. Adalah kewajiban seorang suami untuk dapat memenuhi, ya dari segi finansial kadang-kadang bisa terjadi di dalam kehidupan. Ada gangguan yang datang financially. Ya, tetapi kemudian saya percaya dua orang yang sehati, dua orang yang berjalan dalam kebenaran, dua orang yang selalu membawa hadirat Tuhan dan kehadiran Tuhan ada dalam kehidupannya. Saya percaya pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan penyediaan Tuhan itu akan terjadi. Kalian mungkin bertanya bagaimana Pak Daniel bisa begitu yakin? Bagaimana beberapa kalian panggil saya Koden? Bagaimana Koden bisa begitu yakin? Karena saya mengalaminya. Saya menghidupi kebenaran ini dan saya mengalaminya. Dan saya melihat bagaimana apakah saya tidak pernah mengalami pergumulan selama saya mengikut Tuhan. Yes, saya mengalami itu. Kami mengalami peristiwa-peristiwa atau tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang even saya tahu apa yang ada pada kami, apa yang ada pada saya sudah tidak bisa dipakai untuk menjadi sebuah jaminan. Tetapi selalu tangan Tuhan, kasih-Nya, kekuatannya, kemurahannya, penyertaannya, perlindungannya, pemeliharaannya. Ya dan amin terjadi dalam kehidupan kami. Terlalu panjang kalau saya mau kasih kesaksian di sini. Tapi kalian tahu bagaimana kehidupan kita. Ya. Dan apa yang menjadi tugas dan kewajiban saya? Mengasuh dan merawati istri yang Tuhan percayakan. Wanita yang bijak, mama yang hebat, penolong yang sepadan dalam kehidupan saya. I'm so grateful dengan adanya Cik Lisa dalam kehidupan saya. Dengan adanya Terence dan Jesse dalam kehidupan saya. Sebagaimana saya mengikut Kristus, imitate me, ikuti teladan yang sudah diberikan oleh bapak-bapakmu di dalam kehidupanmu. Orang tuamu yang ilahi, yang takut akan Tuhan juga. Tetapi Alkitab juga memberikan kepada istri sebuah kewajiban. Apakah kewajiban seorang istri dikatakan istri wajib menghormati suami. Ketundukan total dalam kebenaran. On purpose saya pakai istilah kebenaran. Ya, karena ketundukan, hormat itu adalah sebuah sikap. Ketundukan itu lebih kepada hal yang sifatnya praktikal. Ya, yang diikuti oleh sebuah tindakan atau perilaku yang menunjukkan ketaatannya kepada suaminya. Itulah sebuah tindakan hormat. Saya misalkan meminta, ini sebagai contoh saja, saya meminta staf saya untuk melakukan sesuatu. Dan ketika dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, saya tahu bahwa dia menghormati saya sebagai pemimpinnya, misalkan. Kalau kemudian ketika saya minta dia melakukan sesuatu, kemudian dia selalu kemudian lalai, kemudian dia tidak memperhatikan, dia menggampangkan, dan saya meragukan apakah dia menghormati saya sebagai pemimpinnya. Nah, di dalam rumah tangga lebih lagi. Apalagi kalau suaminya takut akan Tuhan dan suaminya mengasihi istrinya. Hai suami, firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu. Hai istri, hormatilah suamimu. Hormat even sekalipun kadang-kadang dia dalam kondisi atau keadaan yang sulit untuk dihormati. Tapi suami-suami dengar, istrimu juga mungkin ada dalam kondisi atau keadaan yang kita sulit untuk bisa mencintai dia. Tapi Alkitab memerintahkan untuk kita mengasihi dia dalam keadaan apapun. Ya, kalian yang sudah menikah, kalian mengucapkan janji di depan Tuhan, mengucapkan sumpah di depan Tuhan, dan diikat oleh sebuah covenant. Kalian masih ingat tentunya bagaimana kita melakukan perjamuan. Kita mengangkat roti, kita meminum anggur, makan roti, minum anggur, dan itu adalah sebuah diingatkan kepada kita bahwa itu adalah sebuah covenant yang dilakukan, dan itu menjadi kekal. Kekal karena kemudian Alkitab berkata tujuan utama dalam pernikahan adalah menjadi satu daging. Artinya apa? Suami dan istri harus hidup di dalam unity atau kesatuan yang total. Markus pasal 10 ayat 7-9 berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, ayat di Efesus 5 tadi juga
menyinggung tentang hal ini, tetapi Markus lebih tajam lagi. Yesus mengutip ayat ini yang ditulis sebenarnya dalam kitab Kejadian pada awalnya. Demikianlah dikatakan, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Atau tidak boleh diceraikan, saya yakin dan percaya, oleh apapun. Keadaankah, ekonomikah, masalah apapun. Ya, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Karena itu hubungan yang dibangun di antara dua orang yang mengambil sebuah komitmen untuk hidup bersama-sama selamanya harus dibangun di atas landasan kedewasaan. Terutama tentu saja kedewasaan rohani. So read my lips, spiritual maturity, kedewasaan rohani. Pernikahan bukan untuk anak-anak. Pernikahan itu untuk orang dewasa. Apa yang seringkali menyebabkan masalah di dalam sebuah pernikahan? Kekanak-kanakan. Mungkin ada beberapa kalian yang berkata, bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu nggak seperti anak-anak ini, kamu nggak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saya beritahu, yang Tuhan maksudkan itu adalah childlike, seperti anak-anak. Bukan kekanak-kanakan, bukan childish, tapi childlike. Apakah itu childlike? Ketulusan, kemurnian, sikap apa adanya, ya, kebergantungan kepada orang tua. Itulah anak-anak. Tetapi di dalam sebuah hubungan pernikahan dibutuhkan sebuah kedewasaan. Please, saya mau beritahu kalian semua, khususnya kalian yang belum mungkin dalam pernikahan, yang sedang membina sebuah hubungan. Kalau kamu pacaran dengan anak-anak, kamu akan susah. Ya, secara kedewasaan dengan usia itu tidak berbanding paralel. Ada orang yang udah tua tapi masih kekanak-kanakan. Tapi saya berdoa bagi kalian semua, jadilah dewasa di dalam Kristus, ya. Dan barulah kemudian Alkitab mengajarkan kepada kita. Saya mau tutup dengan bagian ini, ya, bahwa semuanya ini berujung sebetulnya pada apa? Pada hubungan antara Kristus dengan jemaat. Artinya Tuhan mau Dia dinyatakan dan Dia ada di dalam dan lewat kehidupan pribadi, kehidupan pernikahan, dan kehidupan keluarga kita. Tuhan juga mau Dia ada, Dia hadir, Dia menyatakan dirinya. Lewat apa? Lewat hubungan pacaran kalian. Ketika orang melihat cara kalian berpacaran, mereka bilang, wow, Tuhan ada di situ. Tuhan dinyatakan di situ. Bahwa pacaran itu tidak membuat kamu jauh dari Tuhan. Pacaran itu tidak membuat kamu melanggar firman Tuhan. Pacaran itu membuat kamu jadi lebih sungguh-sungguh. Kamu jadi lebih bertumbuh. Kalau kemudian karena pacaran kamu mundur dari Tuhan, itu pasti bukan dari Tuhan. Saya yakin dan percaya, pasti bukan dari Tuhan. Ya, dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12 dikatakan, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Inilah yang Tuhan mau, yang menjadi landasan dalam sebuah hubungan, termasuk yang paling penting, hubungan yang eksklusif ini tadi. Matius 6 ayat yang ke-10, ini doa daripada Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan menaikkan doa ini adalah doa yang sangat serius. Ingat, tadi Rasul Paulus berkata ini, tetapi yang aku maksud, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, artinya apa? Di dalam hubungan yang eksklusif itu, Tuhan mau pribadinya dinyatakan. Keberadaannya dinyatakan, dirinya dinyatakan, karyanya dinyatakan. Matius 6 ayat 10, ini doanya Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa yang dia maksudkan? Yang dia maksudkan adalah dia pengen supaya apa? Pribadinya dinyatakan. Tuhan mau lewat pacaranmu, pribadinya dinyatakan. Lewat pernikahanmu, pribadinya dinyatakan. Lewat keluargamu, pribadinya dinyatakan. Wahyu pasal 1 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6, ayat yang terakhir. Alkitab berkata, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi,
bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya berdoa apa yang ditulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6 ini terjadi di dalam setiap hubungan yang ada di dalam kehidupan kalian. Khususnya di dalam hubungan menuju kepada jenjang pernikahan pertama. Kepada kalian yang belum berkeluarga, yang belum menikah, tetapi khususnya juga kepada setiap kalian yang sudah ada di dalam pernikahan. Kamu yang sudah jadi suami-suami, dan bahkan mungkin sekarang beberapa sudah jadi bapak-bapak, sudah jadi papa. Dan kamu yang menjadi istri dan menjadi mama, ya, apakah pernikahan kalian sudah dikarunia anak atau bukan? Ingat baik-baik bahwa dunia ini bisa jadi lebih baik atau dunia ini bisa jadi lebih buruk. Salah satunya tergantung dari bagaimana kita melahirkan generasi ilahi di dalam dan dalam kehidupan kita. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, baik anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani, ya, anak jasmani saya juga anak rohani saya. Saya selalu berkata kepada mereka, kalau kamu tidak membuat dunia ini jadi lebih baik, tidak ada gunanya kamu ada di dunia ini. Karena dunia ini sudah dipenuhi oleh orang-orang yang kerjanya bikin masalah. Please, jangan ditambahin. Tapi adalah kewajiban bagi setiap orang tua bisa menjadi bapak dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Dan dengan demikian, dan di dalam dan lewat semuanya, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kita sudah mendengar apa yang sudah dinyatakan lewat kebenaran dalam firman Tuhan yang kita sama-sama dengar dan kita sama-sama bawa dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak untuk kita semua merenungkan apa yang baru saja kita dengar. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will be my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Mari kita berdoa, kita datang kepada Dia. Bapa, terima kasih untuk apa yang kami sudah dengar hari ini. Kalau kami diberi kesempatan untuk boleh merenungkan, mendengar dan merenungkan akan kebenaran, kami percaya inilah anugerah dan bukti bahwa Tuhan memperhatikan kami, Tuhan mengasihi kami. Tetapi biarlah kiranya apa yang kami sudah dengar dan kami sudah renungkan, kami bawa masuk dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang membina dan membangun hubungan, dan biarlah kiranya Tuhan hubungan ini dibawa ke dalam landasan yang memuliakan Kristus dan menyatakan Kristus di dalamnya. Hubungan yang dibangun atas dasar kasih dan kebenaran, dan dengan demikian Tuhan
boleh dilandasi oleh kedewasaan masing-masing yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, secara khusus berdoa untuk para suami dan juga para istri. Para suami dimampukan untuk boleh mengasihi pasangannya seperti Kristus mengasihi jemaat bahkan. Dan para istri diberikan ketundukan kepada suaminya, ketundukan dalam kebenaran dan rasa hormat. Tuhan dikaruniakan juga di dalam keadaan apapun. Dan hamba-Mu percaya di dalam hubungan yang mereka bangun, di dalam hubungan setiap pernikahan dan keluarga, pribadi Kristus dinyatakan. Apa yang menjadi doamu? Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu sungguh-sungguh boleh termanifestasi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan firman sederhana ini dalam hati, batin, pikiran setiap kami. Amin, 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 amin. Thank you buat kamu yang sudah ngikutin ibadahnya kita dari awal sampai sekarang ini. Dan jangan lupa ya pesannya Kodan tadi, Tuhan menciptakan pria dan wanita untuk menyatakan dirinya melalui setiap hubungan yang kita miliki. Kalau misalnya teman-teman punya quote lain atau perenungan lain yang teman-teman dapetin selama khotbah, teman-teman bisa share di story dan post IG kalian masing-masing dan mention kita @KJC Surabaya. Minggu depan kita akan dilayani oleh home preacher kita, Koko Yehuda Berce Gampung. See you next week teman-teman, and God bless you.